Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amradi Putra dari program S1 Akuntansi di UNJ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dengan reviews. Check it out. Baik, sekarang kita sampai di eh, tugas kita, yaitu untuk menganalisis data dengan reviews. Nah, sebelum itu kita pertama-tama buka reviews, di mana saya menggunakan Evius versi 12. Nah, setelah kita buka, kita harus memiliki data sampelnya, di mana jenis data yang saya gunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui data-data dari BPS dan sisi atas nama Retna Utami dengan judul Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia tahun 1989 sampai 2017. Nah, sampelnya sendiri, ini saya menambahkan ya, sampai 2018, jadi jangka waktunya 30 tahun atau 30 data. Jadi saya ambil ada kemiskinan, lalu ada pengangguran, dan ada jumlah penduduk. Di mana variabel dependennya itu kemiskinan, Y, lalu ada variabel independennya ada dua, pengangguran dan jumlah penduduk. Nah, ini merupakan kerangka teoritisnya di mana kemiskinan ini merupakan variabel dependennya ya, sedangkan pengangguran dan jumlah penduduk merupakan variabel independennya. Nah, kita akan menganalisis apa saja? Ada analisis korelasi, lalu ada analisis regresi, lalu ada analisis uji T, dan lalu ada analisis uji F, analisis hasil koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik. Ada normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Baik, karena kita sudah mendapat datanya, dan saya juga sudah menaruh di Excel, kita bisa langsung saja membuat menganalisis data ini menjadi diuji ya katanya. Langsung saja kita pertama-tama buka Evius, kita ke file, lalu ada new cover file. Kita bisa cara cepat menggunakan Ctrl N. Nah, di sini, nah di sini ada tiga, ada date, lalu unstructured, dan balance panel, di mana unstructured ini merupakan data cross section, di mana kita ini cukup memasukkan jumlah data yang akan dianalisis saja. Lalu ada date berupa data time series, di mana kita harus menemukan terlebih dahulu frekuensi pengukuran dari data series tersebut. Apakah harian, mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Lalu ada balance panel, di mana berupa data panel, yang di mana kita harus terlebih dahulu menentukan frekuensi pengukuran dari data series awal dan akhir tahun pengukuran dan jumlah data untuk masing-masing variabel. Sekarang kalau yang balance panel dia ada number of cross sectionnya, sedangkan kalau yang date dia tidak ada. Nah, karena kita memakai data dari date ini dari 1989 sampai 2018, maka kita memilih Word file yang date dengan startnya yaitu 1989 lalu sampai di 2018. Kita masukkan Word filenya, namanya tugas ADM. Nah, di sini kita sudah lihat ya, ada C dan receipt, Face ID, lalu
karena kita memasukkan tiga data ini, kita ke view, maaf, objek, new objek. Nah, karena kita akan menggunakan data series, kita pilih yang series, lalu jangan lupa kita eh, ganti namanya ya jadi kemiskinan. Lalu ada lagi namanya series lagi, kita ganti namanya pengangguran. Lalu ada lagi namanya jumlah penduduk. Nah, dari tiga ini kita isi datanya, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini kita isi ya, kita copy paste. Yes, oke, udah terisi semua. Lalu kita close, lalu kemiskinan pun juga sama. Kita isi semua, kita close, lalu pengangguran pun juga sama. Kita isi semua. Nah, setelah kita isi semua, barulah kita akan menganalisis dari data-data yang kita dapat terkait kemiskinan, pengangguran, dan jumlah penduduk. Bagaimana caranya? Check it out. Pertama, kita akan menganalisis korelasi, di mana analisis korelasi ini akan kita analisis. Pertama, caranya bagaimana? Caranya ialah menggunakan ini ya, kita langsung ke Quick, lalu ada, karena kita mau menganalisis korelasi, kita ke Quick, lalu ke Graph, lalu karena kita mau menganalisis ini ya, apa namanya, tiga variabel, maka kita masukkan saja semuanya dari mulai kemiskinan. Karena Y-nya kemiskinan, kita awalnya dulu ya, kemiskinan. Lalu ada pengangguran. Lalu ada jumlah penduduk. Kita oke. Nah, di sini karena kita korelasi, kita mengklik scatter. Ini kita klik scatter. Nah, lalu oke. Nah, beginilah hasilnya dari korelasi ini. Nah, kalau untuk melihat besarnya koefisien korelasi, langkah-langkahnya ialah pertama, ada quick, lalu ada grup statistik, lalu ada korelasi. Nah, di sini pun juga sama, kita masukin semuanya, dimulai dari kemiskinan, karena dia merupakan variabel Y, lalu ada pengangguran, jumlah penduduk sebagai X dan X1 dan X2. Kita oke. Nah, kita ulangi lagi. No. Nah, berikut merupakan hasil dari korelasi tersebut. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, nilai koefisien korelasi pengangguran bertanda positif, yaitu 0,321. Artinya,
hubungan antara variabel merupakan saling berhubungan, di mana semakin tinggi kemiskinan, maka semakin tinggi pengangguran. Lalu nilai koefisien korelasi jumlah penduduk bertanda negatif, artinya hubungan antara kedua variabel adalah saling berkebalikan. Artinya semakin tinggi kemiskinan, maka semakin rendah jumlah penduduk. Lalu yang kedua ada analisis persamaan regresi, di mana kita akan membuat analisis regresi dari ketiga variabel ini. Caranya bagaimana? Caranya kita ke Quick Estimate Equation, di mana kita mencatatkan dari kemiskinan, lalu kita ini C-nya ya, C-nya di tengah-tengah antara variabel Y dan X, kemiskinan, C, lalu ada pengangguran, lalu ada jumlah penduduk, lalu kita oke. Nah, kita lihat dulu ya, ini sampelnya 19 sama 9 sampai jadi 19, oke. Nah, dari sini kita sudah mendapat data untuk analisis persamaan regresi. Nah, kita kan menggunakan data date ya, bukan data panel. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan data panel, kita akan menguji dulu nih metode mana yang kita analisis. Jadi ada 3 ya teman-teman. Kalau menggunakan data panel, kita harus menguji tiga tiga uji ya. Sebelumnya kita mau menggunakan model yang mana gitu. Jadi ada kita menggunakan uji Hausman test, lalu ada Chow test dan LM test, di mana kita memilih nih model mana yang mau dipilih, ada RE, FE, dan CE. Nah, kalau kita DET, kita nggak perlu ke sana ya, jadi langsung saja kita menganalisis persamaan regresi ini. Nah, karena kita sudah mendapat, nah maka kita bisa tarik kesimpulan nih dari koefisien ini sudah kita tarik analisis regresi, di mana nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5,568,6185, maka bisa dijadikan bahwa jika variabel independen maka satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 5,568,6185. Nah, nilai koefisien regresi variabel pengangguran bernilai positif, bernilai 1,7. Maka jika variabel pengangguran meningkat, maka variabel kemiskinan juga ikut meningkat sebesar eh, ini ya, sebesar 1,7 ini. Begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk koefisien regresi variabel jumlah penduduk meningkat negatif sebesar 0,155. Maka bisa dijadikan bahwa jika variabel jumlah penduduk menurun, maka variabel kemiskinan ikut menurun sebesar 0,155. Begitupun juga sebaliknya. Nah, setelah ini kita bisa mendapat eh, atau kita bisa menganalisis hasil uji T. Dari mana? Yaitu kita bisa mendapat dari eh, T statistik ini. Kita bisa dari sini nih, 3,4 dan min 2,92. Nah, dari hasil uji T ini, kita bisa menganalisis dan mendapat kesimpulan bahwa variabel pengangguran memiliki nilai T statistik sebesar 3,45 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,018, di mana dia kurang lebih dari 0,05, maka bisa tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran. Lalu pun juga variabel jumlah penduduk memiliki nilai statistik sebesar min 2,92 dengan nilai prob signifikansi sebesar 0,007, di mana dia kurang dari 0,05, maka bisa tarik kesimpulan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel
jumlah penduduk. Sepertinya nih kesalahan ya. Seharusnya dia bukan ini, harusnya variabel Y, yaitu kemiskinan. Ya, seperti ini. Jadi, dua-duanya berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan karena kurang dari 0,05. Lalu ada analisis hasil uji F atau simultan. Nah, diketahui F statistiknya besar 6,31. Dari sini nih, teman-teman. Dengan nilai probabilitasnya senilai 0,056, di mana dia kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya bahwa variabel independen X berpengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen Y atau kemiskinan. Lalu kita bisa juga menganalisis hasil uji koefisien determinasi, di mana kita bisa melihat nih dari sini R square dan adjusted R square, di mana eh, adjusted R square-nya sebesar 0,268. Maka kesimpulannya bahwa kembangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan sebesar 26,8%. Sedangkan sisanya 73,2 dipengaruhi dari variabel lain di luar variabel 2 ini. Nah, setelah kita menganalisis analisis regresi, uji T, uji F, dan koefisien determinasi, kita ke uji asumsi klasik. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita ke view. Ke view, ini kita mau uji asumsi normalitas. Kita ke view, lalu residual diagnosis, lalu ke histogram normality test. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya dan ada juga Jarque-Bera dan probability-nya, di mana kita mendapat Jarque-Beranya 23,27 dan probability-nya 0,00009. Nah, apa sih daerah? Nah, lalu apa hipotesisnya? Kalau H0 residual mengikuti distribusi normal dan H1 residual tidak mengikuti distribusi normal. Dari penolakannya, jika probability-nya kurang dari 0,5, maka gagal adalah H0. Nah, kita bisa analisis ini, kita bisa menilai bahwa kesimpulannya karena nilai probability-nya 0,000009 yang kurang dari 0,05, maka tolak H0. Jadi dapat kesimpulan bahwa residual sisaan tidak mengikuti distribusi normal. Nah, dari analisis outbid effice-nya diketahui Jacques-Beranya sebesar 112, di mana dia lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Maaf ya teman-teman, ini salah, harusnya tolak ya. Maka tolak H0. Lalu ada uji asumsi heteroskedasitas, di mana digunakan untuk melihat apakah terdapat koliniaritas di antara variabel independen dalam model. Apabila terdapat koliniaritas yang tinggi, hasil estimasi yang diperoleh biasanya kurang dapat menggambarkan keadaannya sebenarnya. Caranya bagaimana? Kita pertama ke view, lalu kita ke koefisien, dia notice, lalu ke variance inversion factor, di mana kita dari sini bisa mendapatkan angka up square senilai 0, nilai
ini ya 0,2, sedangkan oh iya maaf. Nah, ini kita bisa melihat eh R, R ininya, centered VIV-nya, VIF-nya, di mana kita bisa mendapat angka 1,8155 dari pengangguran dan jumlah penduduk juga 1,8155, di mana memiliki hipotesis yaitu H0 tidak dapat multikolinearitas dan H1 dapat multikolinearitas. Dengan statistik uji VIF S1 atau pengangguran itu 1,82 atau 1,81, dan VIF S2 atau jumlah penduduk senilai 1,8155 atau 1,82, di mana daerah penolakan ini jika terdapat minimal satu nilai VIF-nya lebih dari 10 maka tolak H0. Nah, karena semua nilai VIF-nya kurang dari 10 maka gagal tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus multikolinearitas. Lalu yang kedua ada uji heteroskedasitas, di mana uji ini untuk mengetahui apakah suatu residual tersebut homogen atau heterogen. Nah, caranya bagaimana? Caranya ke view, lalu residual, lalu ke heteroskedasitas tes. Di sini teman-teman, kita klik. Nah, di sini kita akan menemukan ini ya. Kita pilih yang white, lalu setelah itu oke. Nah, sini kita dapat datanya, ada of square dan probabilitas chi-square, di mana memiliki hipotesis yaitu H0 varian eh, residual konstan, tidak terjadi heteroskedasitas, lalu H1 varian residual tidak konstan, terjadi heteroskedasitas, di mana statistik ujinya of square-nya itu 9,84 ya teman-teman ya. 9,85 dan prop chi-square-nya 0,0797. Nah, di mana di ada penolakannya jika nilai R square kurang dari 0,05 maka tolak 0. Nah, karena semua nilai R square-nya 0,00797, di mana dia kurang dari 0,05 maka maka hmm, gagal tolak. Maaf ini juga maka gagal tolak 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa varian residual eh, residual konstan ya, konstan, di mana dia tidak terjadi heteroskedasitas. Lalu yang terakhir ada uji multikolinearitas, di mana uji ini digunakan kita udah ya, kita ke uji autokorelasi, di mana uji ini digunakan untuk eh, mengetahui apakah suatu residual bebas atau saling bergantung dengan satu yang lainnya, di mana hipotesisnya H0 tidak dapat autokorelasi pada residual, lalu H1 dapat autokorelasi pada residual. Dengan, nah caranya bagaimana? Pertama-tama kita ke view, lalu ke residual dia notice, lalu ke serial correlation LM test. Nah, karena kita ada dua variabel X, kita klik dua, lalu oke. Nah, beginilah hasilnya.
Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa statistik ujinya eh, of R square-nya 19,452. Lalu ada probability chi-square-nya 0,01. Lalu dari penolakannya, jika nilai probabilitasnya chi-square-nya lebih dari 0,05, maka tolakan 0. Nah, karena semua nilai probabilitas chi-square-nya 0,0001, di mana dia kurang dari 0,5, maka gagal tolakan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi, bahwa tidak terdapat autokorelasi pada residual sisaan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.